Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Anwari, NIM E 2019-2454 dari kelas Ekonomi Syariah 10. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait apa itu PPh pasal 25. Jadi yang dimaksud dengan pajak penghasilan disingkat PPh pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun, dan pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Hal ini tertera dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Pembayaran angsuran setiap bulan itu sendiri dimaksudkan untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak yang terutang. Angsuran pajak penghasilan pasal 25 tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan atau dikenal dengan SPT tahunan pajak penghasilan. Mungkin hanya ini penjelasan singkat dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Horol Aska, NIM E 2019-2456. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketentuan pembayaran PPh pasal 25. Besarnya pajak angsuran yang harus dibayar oleh wajib pajak untuk berbulan-bulan sebelum waktu pembayaran SPT pajak tahun penghasilan sama besarnya dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir tahunan pajak yang lalu. Dan juga menurut Direktorat Pajak yang berwenang untuk mendapatkan perhitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, yaitu yang pertama, wajib pajak berhak atas kompetensi kerugian. Yang kedua, wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. Yang ketiga, surat pemberitahuan tahunan pajak untuk pajak tahun lalu disampaikan setelah batas waktu yang ditentukan. Yang keempat, wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu pembayaran SPT tahunan pajak penghasilan. Yang kelima, wajib pajak membetulkan sendiri SPT tahunan pajak penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan. Yang terakhir yaitu terjadinya perubahan keadaan usaha untuk kegiatan wajib pajak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Fadilah Ardiansyah, NIM E 2019-2418. Di sini saya akan menerangkan perhitungan PPh pasal 25. Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan 1. Pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23 serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 di mana ada tambahan 20% bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP seperti itu. Kemudian pasal 23 dengan besar tarif 15% berdasarkan dividen bunga, hadiah dan royali, serta besar tarif 2% berdasarkan pada sewa dan penghasilan lainnya serta imbalan jasa. Nah, yang kedua, pajak penghasilan yang dibayar atau tentang di luar negeri yang boleh
dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam berbagai tahun pajak. Mengingat batas waktu penyampaian seperti SPT tahunan pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi adalah akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya dan bagi wajib pajak badan adalah akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya. Jadi begini, untuk bagi wajib pajak orang pribadi, nah untuk orang pribadi itu membayarnya itu akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya seperti itu. Sedangkan untuk bagi wajib pajak badan adalah akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya. Jadi selisih 1 bulan. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk berbulan-bulan sebelum SPT tahunan pajak penghasilan disampaikan belum dapat dihitung sesuai dengan ketentuan di atas PPh pasal 25 ayat 11. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya berbadi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malia Rosida, NIM E 2019-2440. Di sini saya akan menjelaskan dari poin D, yaitu contoh perhitungan PPh pasal 25. Pajak penghasilan tahunan yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun 2000 yaitu 50 juta dikurangi pajak penghasilan yang dipotong pemberi kerja pasal 21 yaitu 15 juta dikurangi pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak lain pasal 22 yaitu 10 juta dikurangi pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak lain pasal 23 yaitu 2.500.000 dikurangi kredit pajak penghasilan luar negeri pasal 24 7.500.000 atau lebih ringkasnya dalam menghitung yaitu pajak terutang 50 juta dikurangi kredit PPh 21 15 juta dikurangi kredit PPh 22 10 juta dikurangi kredit PPh 23 2.500.000 dikurangi kredit PPh 24 7.500.000 total angsuran PPh 25 selama 2001 yaitu 15 juta. Angsuran PPh 25 per bulan yaitu 15 juta dibagi 12 yaitu 1.250.000. PPh 25 diasumsikan bahwa penghasilan tahun lalu sama dengan penghasilan tahun ini. Dalam artian kejadian tahun lalu diibaratkan sama dengan tahun ini. Dan kejadian tahun ini sama dengan kejadian tahun depan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asriatul Laili Nur Rahmah, NIM E 2019-2442. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi tarif PPh 25 badan, yang mana setiap wajib pajak badan yang melakukan atau yang menjalankan suatu kegiatan usaha akan dikenakan pajak penghasilan atau PPh. Dan ini sudah terdapat dalam PPh pasal 25 badan yang menjelaskan tentang sistem pembayaran pajak yang dilakukan secara berangsur di setiap bulannya. Dan ini bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Namun, apabila wajib pajak badan telat dalam melakukan pembayaran, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi bunga sebesar 2% per bulan, dan itu dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran. Ada 3 klasifikasi tarif dalam PPh pasal 25 yang diberlakukan, dan ini berdasarkan dengan peredaran bruto. Yang pertama yaitu jika penghasilan wajib pajak kurang dari 4,8 miliar, maka tarifnya yaitu sebesar 1% dan nantinya akan dikalikan dengan penghasilan kotor atau peredaran bruto. Yang kedua, jika penghasilan wajib pajak badan lebih dari 4,8 miliar atau sama dengan 50 miliar, maka tarifnya yaitu sebesar 0,25% dan itu akan dikalikan dengan penghasilan kena pajak atau PKP. Yang ketiga yaitu jika penghasilan wajib pajak badan lebih dari 50 miliar, maka tarifnya yaitu sebesar 25%. Dan
kemudian akan dikalikan dengan PKP. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Palupi Martaning Tias, NIM E 2019-2463. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tarif pembayaran PPh pasal 25. Terdapat dua jenis dalam pembayaran angsuran pajak penghasilan pasal 25 atau PPh 25. Yang pertama yaitu wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu, yaitu yang melakukan usaha penjualan barang, baik grosir maupun eceran, serta jasa dengan satu atau lebih tempat usaha. Cara penghitungannya yaitu PPh 25 bagi OPTT sama dengan 0,75% dikali omset bulanan tiap masing-masing tempat usaha. Yang kedua yaitu wajib pajak orang pribadi. Selain pengusaha tertentu, yaitu pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. Cara penghitungannya yaitu PPh 25 bagi OPSPTT sama dengan penghasilan kena pajak dikali tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh 12 bulan. Pembayaran angsuran PPh 25 untuk wajib pajak badan yaitu penghasilan kena pajak dikali 25% tarif pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aliul Mustaqim, NIM E 2019-2447. Di sini saya akan menjelaskan tentang batas waktu pembayaran pajak penghasilan atau PPh pasal 25. Penting sekali mengetahui batas waktu atau jatuh tempo pembayaran agar tidak mengalami keterlambatan dan dikenai sanksi berupa denda. Contohnya, untuk bulan Januari 2021, maka angsuran untuk pajak penghasilan atau PPh pasal 25 maka harus dibayarkan paling lambat pada tanggal 15 Februari 2021. Apabila wajib pajak terlambat melakukan pembayaran PPh pasal 25, yaitu akan dikenai bunga sebesar 2% per bulannya yang dihitung dari waktu jatuh tempo sampai pembayaran. Perlu diketahui jika batas waktu untuk penyetoran jatuh pada hari libur, maka masih bisa dilakukan pada hari berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.